Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks fiksi dan non-fiksi. Kompetensi dasarnya, dari segi pengetahuan menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Sedangkan dari segi keterampilan, membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi, buku fiksi yang dibaca. Kemudian menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Apa sih perbedaan teks fiksi dan non-fiksi? Oke, kalian bisa lihat sama-sama. Di situ ada contoh novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, novel Laskar Pelangi ini masuk ke dalam contoh dari teks fiksi. Kemudian ada juga buku Sila ke-6 Kreatif Sampai Mati karya Wahyu Aditya. Nah, ini buku termasuk ke dalam teks non-fiksi. Lalu apa perbedaan teks fiksi dan non-fiksi? Pengertian dari teks fiksi adalah teks yang berisi cerita atau kejadian yang bersifat khayalan atau tidak sebenarnya. Nah, teks fiksi ini biasanya dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Jenis-jenisnya ada novel, cerpen, hikayat, atau dongeng. Nah, ini teks fiksi mungkin sudah familiar ya di kalian karena biasanya ada beberapa siswa yang memang punya hobi membaca. Nah, novel dan cerpen biasanya paling digemari untuk dibaca di kalangan siswa SMP. Biasanya kalian baca cerpen-cerpennya dari situs online gitu ya, aplikasi online. Kemudian bisa juga di majalah. Nah, itu termasuk ke dalam teks fiksi. Selanjutnya, teks non-fiksi, yaitu karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis suatu masalah yang dilakukan oleh penulis. Nah, jadi teks non-fiksi ini merupakan karya penulis yang sebelumnya itu penulisnya melakukan sebuah analisis atau penelitian. Makanya isinya ini berdasarkan fakta dan objektif. Jenis-jenisnya ada buku harian, buku ilmiah, buku teks, kamus, dan makalah ilmiah. Selanjutnya ada ciri-ciri teks fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri teks fiksi, yang pertama bersifat rekaan atau imajinatif. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa teks fiksi ini berdasarkan khayalan si penulis. Yang kedua, terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat konotatif. Nah, biasanya kalau kalian membaca novel atau cerpen, bahasa yang ada di dalam karya tersebut itu tidak terlalu baku. Biasanya juga menggunakan kiasan. Nah, itu dinamakan bahasa konotatif, tidak melulu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu namanya bahasa bersifat konotatif. Selanjutnya, karya fiksi menyasar perasaan atau emosi pembaca, bukan logika. Nah, sasarannya ini adalah perasaan atau emosi si pembaca. Yang kelima, terdapat pesan moral atau amanat yang dapat membaca ambil dari teks tersebut. Nah, itu ciri-ciri teks fiksi. Lalu, apa ciri-ciri teks non-fiksi? Yang pertama, isinya berkaitan dengan fakta atau aktual. Kemudian, bahasa yang digunakan bahasa formal atau baku. Beda dengan fiksi. Tadi fiksi ini bahasa yang digunakan bersifat konotatif, sedangkan bahasa yang digunakan di dalam teks non-fiksi adalah bahasa yang bersifat denotatif. Nah, ini bahasa formal dan harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tulisannya bersifat ilmiah populer dan isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan. Lalu, apa saja unsur-unsur fiksi dan non-fiksi?
perlu kalian ketahui sebelum kalian membuat review atau ulasan terhadap suatu teks fiksi atau non-fiksi, kalian harus tahu dulu unsur-unsur yang ingin kalian ulas. Nah, untuk unsur-unsur teks fiksi atau buku fiksi terdiri dari judul, nama penulis, penerbit, tebal halaman atau jumlah bab, isi buku. Nah, ketika kalian mengulas isi buku, kalian harus mengulas juga unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam teks fiksi. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari pandangan hidup penulis dan psikologi penulis. Yang terakhir, penutup. Untuk unsur-unsur teks non-fiksi atau buku non-fiksi, yang pertama ada judul, nama penulis, penerbit, tebal halaman atau jumlah bab, isi buku. Nah, di dalam isi buku ini, di non-fiksi, kalian tidak perlu menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik karena tidak ada. Jadi isi bukunya kalian jelaskan saja secara ringkas, bercerita tentang apa buku tersebut atau teks tersebut begitu. Yang terakhir, penutup. Selanjutnya ada metode membaca SQ3R. Apa sih membaca SQ3R? S-nya survei, Q-nya question, R-nya read, recite atau recall, yang terakhir review. Mari kita lihat sama-sama S atau survei. Nah, survei ini kalian melakukan pengenalan terhadap bahan bacaan. Nah, di sini kalian mengenal bahan bacaan sebelum kalian baca. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan survei? Yang pertama, kalian harus amati subjudul dan kaitan-kaitannya, mengamati grafik, peta, dan lain-lain yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian Q atau question. Nah, di dalam question ini, tahapan ini, kalian bersamaan saat survei mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan. Kemudian R yang pertama ada read atau membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun di tahapan sebelumnya. Untuk R yang kedua, recite atau recall, kalian menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan atau bisa juga menceritakan kembali isi dari teks atau buku yang telah kalian ulas. R yang terakhir adalah review. Nah, review ini kalian meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Sampai sini semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.